Oke, kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi Android yang sederhana, cuma CRUD aja, tapi pakai clean architecture, sedangkan di presentation patternnya pakai MVVM. Dan saya mungkin nggak akan banyak bahas soal clean architecture itu gimana ya, bisa dibaca di internet. Di video ini mungkin lebih ke penerapannya, dan satu lagi penerapan di sini tuh apa ya namanya ya, bias. Jadi ini cuma berdasarkan pengalaman saya aja, dan mungkin implementasi kalian juga beda-beda. Sedangkan clean architecture sendiri masih menjadi diskusi di kalangan software engineer sih, yang aku tahu. Kalau kalian merasa dapat benefit yang banyak dari penerapan ini, silahkan pakai. Kalau tidak ya bisa cari yang lain atau nggak usah dipakai sama sekali juga nggak masalah. Kita akan pakai API dari ini, sebenarnya udah saya deploy sih di, kalian ke GitHub aja lihat ini, terus bagian readme-nya kalian bisa lihat di sini. Nah, ini cara deploy-nya. Ini check health, ada login register, ada create product dan lain-lain. Kita akan pakai ini sih mostly sih. Oke, mungkin langsung aja ya, kita akan bikin project-nya terlebih dahulu. Create new project, basic activity aja ya, kita ngejar cepet. Clean up gitu aja ya. Oke, clean up, finish. Waduh, salah, ini harusnya jangan jelly bean, sorry. Jadi kita close aja, kita bikin yang baru lagi. Basic activity, my clean arc up. Ini saya naikin ke, kok sampai jelly bean ya, ini tak hapus sih lah, saya mulai dari lollipop aja. Sambil menunggu kita akan ambil dependensi. Saya udah catat di sini. Yang pertama kita akan nggak pakai live data ya, kita akan full pakai Kotlin Flow. Ini nanti kita taruh di Gradle-nya, kita copy aja, silahkan dilihat dulu. Kalau ini versi 2.4.0 ya, karena kita akan pakai Kotlin Flow repeat on life cycle. Jadi kalau versi di bawah ini kayaknya nggak ada. Sekarang sih versi stable-nya itu 2.3.1 kalau nggak salah, tapi pakai aja yang 2.4.0, nggak apa-apa. Ini masih download ya, kita pause dulu supaya nggak terlalu lama. Oke, nampaknya sudah selesai ya. Tampilannya kayak gini. Main activity ada 2 fragmen biasa, ada navigation controller juga, dan nanti kita akan replace ini sih. Ini kita tinggalin dulu aja, nggak masalah. Kita ke Gradle, build Gradle, di bagian sini kita copy yang tadi ya, kita ambil http retrofit coroutine version, ini activity KTX juga. Terus kita juga perlu class path untuk dagger hilt nya. Oh ya, kita pakai dagger hilt, kita nggak pakai koin atau yang lain. Kita pakai hilt untuk dependency engine framework nya. Lalu di sini tambahkan ID Kotlin KAPT, Kotlin Annotation Processing, dagger hilt juga. Ini default config ya, untuk endpointnya kita pakai. Ini bisa taruh di default config, sebenarnya di sini juga bisa nih. Default config, jangan lupa multidex nya, multidex enable true, setelah saja nggak masalah. Implementation multidex ini copy aja, salah. Oh, ada yang versi terbaru, tapi biarin aja, kita sinkron Gradle nya. Dia sedang download library-nya.
Oke, looks good. Selanjutnya akan diteruskan di part kedua.